Zamrud Khatulistiwa, Denyut Nadi Hijau Indonesia. Indonesia, negeri kepulauan yang hijau seperti zamrud, penuh dengan kehidupan. Tanah vulkaniknya menyuburkan hutan hujan yang lebat. Hutan-hutan ini adalah paru-paru planet kita, menyerap karbon dioksida, dan menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap hari. Rumah bagi tak terhitung spesies, dari orangutan yang bergelantungan di pepohonan, hingga harimau yang mengendap-endap di bawah kanopi. Hutan menyediakan makanan dan mata pencaharian bagi jutaan orang, dari hasil hutan non-kayu hingga tanaman obat tradisional. Tanah bukan sekadar tanah, ia adalah fondasi identitas Indonesia, terjalin erat dengan warisan budaya kita. Dari sawah Jawa hingga hutan Kalimantan, tanah menopang kita, memberikan kehidupan dan keberlanjutan. Nenek moyang kita menghormati tanah, memahami keseimbangannya yang rapuh dan pentingnya menjaga kelestariannya. Namun hari ini, keseimbangan itu terancam oleh deforestasi dan degradasi lahan yang membayangi masa depan Indonesia. Kita harus bertindak sekarang untuk melindungi tanah kita, untuk generasi mendatang, dan untuk kelangsungan hidup planet kita. Dengan menghormati dan menjaga tanah, kita menghormati warisan nenek moyang kita dan memastikan masa depan yang lebih hijau. Mari kita bersama-sama menjaga Denyut Nadi Hijau Indonesia. Hanya dengan upaya bersama, kita bisa mengembalikan keseimbangan yang rapuh ini dan melindungi keindahan alam Indonesia. Degradasi lahan membayangi masa depan Indonesia, tetapi dengan kesadaran dan tindakan, kita bisa mengubah arah. Desertifikasi di Indonesia adalah tantangan yang kompleks, terutama di daerah kering seperti Nusa Tenggara Timur. Curah hujan yang rendah, eksploitasi air tanah, dan pembukaan lahan untuk pertambangan berkontribusi terhadap masalah ini. Konsekuensinya luas, memengaruhi lingkungan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat setempat. Lebih dari 14 juta hektar lahan vital telah diidentifikasi terancam oleh desertifikasi, yang mengancam keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan. Wacana krisis sering digunakan untuk menyoroti urgensi desertifikasi. Wacana ini cenderung memprioritaskan solusi jangka pendek seperti proyek reboisasi besar-besaran. Meskipun meningkatkan kesadaran, pendekatan ini terkadang mengabaikan keberlanjutan jangka panjang dan keterlibatan masyarakat. Proyek reboisasi yang dilakukan dengan cepat seringkali mengabaikan kecocokan jenis tanaman dengan kondisi ekosistem lokal, sehingga menurunkan efektivitasnya. Wacana manajerial. Wacana ini berfokus pada solusi teknis seperti teknologi konservasi tanah dan reboisasi berbasis data. Namun hal ini dapat mengabaikan aspek sosial dan budaya masyarakat lokal dan praktik tradisional mereka. Pendekatan ini seringkali terlalu berorientasi pada indikator keberhasilan kuantitatif, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap keseimbangan ekosistem. Kedua wacana tersebut dapat menyebabkan kebijakan top-down yang berpotensi memperburuk ketimpangan sosial dan menghambat efektivitas intervensi. Solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan terletak pada wacana partisipatif. Pendekatan ini mengakui nilai pengetahuan lokal dan secara aktif melibatkan masyarakat dalam semua tahap kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Contoh-contoh seperti program agroforestry berbasis masyarakat menunjukkan keberhasilan mengintegrasikan kebutuhan ekologis dan ekonomi di tingkat lokal. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam sangat penting untuk mengurangi dampak desertifikasi. Memerangi desertifikasi membutuhkan strategi multidimensi yang mengintegrasikan wacana krisis, manajerial, dan partisipatif. Indonesia dapat belajar dari contoh-contoh internasional yang sukses seperti Brasil, di mana mengintegrasikan teknologi dan partisipasi masyarakat telah secara signifikan mengurangi deforestasi. Dengan menerapkan pendekatan partisipatif, memprioritaskan keterlibatan masyarakat, dan mengintegrasikan kearifan lokal dengan solusi teknologi, Indonesia dapat menempa jalan menuju pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan tidak hanya perlindungan lingkungan, tetapi juga kesejahteraan sosial dan ekonomi generasi sekarang dan mendatang. Permadani Harapan menenun kembali jalinan tanah kita. Situasinya genting, tetapi masih ada harapan. Di seluruh Indonesia, individu dan komunitas melawan. Mereka menanam pohon, memulihkan lahan yang terdegradasi, dan mengadvokasi praktik berkelanjutan. Pemerintah menerapkan kebijakan untuk mendorong reboisasi dan memerangi pembalakan liar. Kita harus mendukung upaya ini.
Kita semua harus menjadi penjaga tanah, menerapkan praktik berkelanjutan, menuntut pertanggungjawaban para pemimpin kita, mendidik diri kita sendiri dan generasi mendatang tentang pentingnya konservasi lahan. Masa depan bangsa kita, planet kita, bergantung padanya.